Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komar, Bang Tigor, Kote News malam ini akan membahas hal yang sangat menarik sebenarnya. Dari program andalan Pak Prabowo, yakni makan siang gratis atau makan pagi gratis. Ini belum pasti, anggarannya juga naik turun dari 25.000 turun jadi 15.000, sekarang tinggal 10.000. Orang bilang, kalau 10.000 telur dengan nasi aja nggak cukup. Sehingga mengkhawatirkan karena di dalam itu bukan hanya urusan bahan baku, tetapi juga termasuk soal anggaran orang-orang yang bekerja dalam itu. Sehingga pasti sangat tidak memadai. Ataupun kalau sangat terbatas, bisa jadi dikurangi untuk berbagai macam kepentingan. Nah, sebenarnya kan esensi dari semua ini adalah bagaimana agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya, terutama bagi masyarakat kita yang sedang tumbuh. Nah, di balik itu semua, sebenarnya di Indonesia ini gerakan-gerakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu terus dilakukan. Banyak yang pernah dilakukan. BKKBN misalnya mensponsori gerakan meningkatkan pendapatan masyarakat, semuanya akan tertuju pada kesejahteraan yang berimbas pada konsumsi masyarakat yang jadi membaik. Nah, kita perlu menggali potensi-potensi apa saja yang ada dalam masyarakat ini yang mungkin sebenarnya bisa menjadi benchmark bagi kita untuk melaksanakan gerakan pemberdayaan masyarakat. Sebab yang kita ketahui ada 500-600 triliun anggaran untuk bantuan sosial. Yang jika salah, maka ini lebih pada bagaimana digunakan orang-orang yang berkiprah di politik untuk kepentingan politik. Sementara sesungguhnya angka yang sedemikian besarnya ini seharusnya bermanfaat untuk masyarakat luas. Di sisi lain kita memiliki banyak contoh-contoh masyarakat yang bisa menjadi benchmark. Salah satu diantaranya Jogokarian. Mungkin Bang Tigor bisa memulai pembicaraan ini. Kita dapat gambaran mengenai hal ini. Silakan Bang. Ya, Bang Yasin. Jadi memang kita lihat riset tadi sebentar kita lihat ya. Ternyata kan jumlah masjid di Indonesia itu tidak kurang dari 800.000. Dan hebatnya adalah bahwa masjid itu biasanya swadaya masyarakat. Nah, dari berbagai hal yang sangat strategis ini, dari jumlah yang sangat besar, itu kan sangat bisa bermanfaat sangat banyak. Karena seperti ajaran Islam itu kan masjid itu kan tempat berkumpul, mulai dari subuh sampai isya, dan di hari Jumat juga ada pertemuan akbar di situ. Nah, saya sangat tertarik sebetulnya pengelolaan masjid kita ini sangat bisa sangat strategis. Jadi kita ambil contoh aja ya, misalnya Masjid Jogokarian itu kan menjadi benchmark beberapa masjid di Indonesia karena masjid ini sangat kaya dengan aksi sosialnya dan sangat bagus dalam penerapan silaturahmi. Jadi jemaah masjidnya ini kan satu sama lain sangat dekat sehingga hal-hal yang sangat detail pun tentang kesehatan, tentang apa, mereka saling inform satu sama lain. Ini adalah konsep silaturahmi yang paling bagus yang bisa diterapkan setiap saat. Belum lagi misalnya program tiap subuh makan sarapan bareng gitu ya. Nah, ini saya pikir Jogokarian ini bisa jadi benchmark lah untuk hal-hal yang bersifat sosial. Ada juga masjid yang lain, Bang Yasin. Misalnya kita ambil, kalau kita waktu mahasiswa ada namanya Masjid Salman. Nah, di Masjid Salman itu yang terkenal dengan Bang Imatnya, mereka kan melakukan latihan mujahid dakwah kan. Nah, ini juga sangat bermanfaat kalau dilihat Bang Yasin, sekarang para elit di Indonesia ini kemungkinan ya sangat besar kemungkinannya beberapa sangat banyak antaranya adalah menjadi
secara dakwah dilatih. Bisa di Salman, bisa di Yogyakarta, adalah masjid kampus itu. Ini sebetulnya memang sangat bermanfaat. Begitu Bang Yasin. Ya, ya. Oke Bang Tigor, jadi memang masjid ini menjadi menarik sebenarnya. Ya, perintah masjid itu kan konotasinya adalah sholat, tempat sholat. Dan sholat itu sebenarnya tidak sederhana karena kenapa tujuan utama adalah tasya anil fasai wal munkar. Artinya menghindarkan kita dari perbuatan fasik dan mungkar, kejahatan. Orang-orang manusia itu pada hakikatnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas. Dan ketika dia mampu melaksanakan sholat, maka wujud dari baiknya sholatnya adalah tidak melakukan fasik dan mungkar, tetapi aktivitas yang produktif dalam masyarakat. Nah, bicara mengenai Joko Karyan ini ada menarik. Joko Karyan ini saya memperhatikan YouTube-nya, dia menyampaikan bahwa gerakannya dimulai dengan suatu gerakan saldo nol. Jadi suatu ketika ada anggota jamaah yang sakit, yang biayanya cukup mahal. Kalau nggak salah sekitar, ya pokoknya puluhan juta lah. Dari puluhan juta, kalau nggak salah 38 juta. Kayak gitu. Dibantu 35 juta. Dibantu 35 juta, saldo masjid hanya 38. Dan ketika takmir masjidnya menanyakan, ini masih ada sisa 3 juta, bagaimana? Dia bilang, kasih aja ke pasien itu supaya dia kembali dari rumahnya bisa kembali menjadi sejahtera. Jadi nol kemudian. Ketika hal ini dilakukan oleh masjid, lalu kemudian orang menjadi optimis bahwa sesungguhnya masjid bisa berbuat sesuatu. Jadi masjid itu tidak perlu memiliki saldo banyak-banyak, tetapi saldonya berguna bagi masyarakat. Inilah sebenarnya yang ditampilkan oleh Joko Karyan pada bagian pertama. Dan hari ini memang gambaran mengenai Joko Karyan ini luar biasa. Nah, salah satu diantaranya bahwa Joko Karyan itu bisa mendaftar siapa saja yang menjadi jamaah di 3 kecamatan, siapa saja yang muslim, siapa yang non-muslim, siapa yang dengan pelayanan yang secara spesifik diberikan tidak hanya kepada muslim tetapi non-muslim pun, dalam hal-hal misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan untuk charity, bagian bantuan-bantuan pangan, itu dilakukan kepada semua warga masyarakat di 3 kecamatan itu. Dan walhasil, Joko Karyan hari ini menjadi masjid terpercaya untuk mengelola dana umat yang mensejahterakan seketika. Nah, ini kira-kira Bang Komar yang gambaran salah satu benchmark yang ada. Nah, bagaimana kita memperhatikan yang seperti ini agar umat ini betul-betul bisa meningkatkan akhlak dan peradabannya. Ya Bang Komar. Ya, ini Bang Yasin menarik sekali bicara tentang masjid ini. Karena kita seolah-olah lupa bahwa kita punya masjid. Dan di mana masjid itu sebetulnya pusat pembangunan peradaban di zaman Nabi dan zaman kekhalifahan. Semua aktivitas itu ada di dalam masjid. Nah, ini kita lupa ternyata bahwa masjid itu bisa menjadi pusat peradaban, pusat perbaikan kualitas masyarakat. Kita ini kan Bang Yasin sudah terlalu lama hidup di dunia yang serba materi. Kita dijajah selama 350 tahun, di bawah Orde Lama, di bawah Orde Baru, di bawah Orde Reformasi. Yang semua itu kita seperti seolah-olah gelap. Seperti umat Islam seperti ada ketergantungan dengan kekuasaan itu. Diombang-ambing oleh kekuasaan tanpa dia mengetahui bahwa dia punya jati diri sebetulnya, yaitu masjid. Cuma masjid ini tidak pernah diaktualisasikan. Ketika saya kecil dulu, masjid saya itu
di kampung itu di belakangnya ada kuburan gitu. Nah, kemudian berubah pandangan saya ketika saya kuliah di Bandung. Saya Masjid Salman tidak ada kuburan di sekitarnya. Masjid Istiqomah tidak ada kuburan gitu. Artinya sudah mulai modern. Tetapi kemudian masjid itu pun tidak bisa dimodernkan berikutnya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih aktual. Ada juga pendidikan-pendidikan, misalnya lembaga-lembaga dakwah, yang akhirnya itu kemudian berujung kepada sifat-sifat radikal yang menurut pandangan orang lain terhadap pelatihan-pelatihan itu. Jadi sekarang kita harus lebih melihat ke depan lagi dengan cara yang lebih modern. Bagaimana kita membangun masjid ini sebagai pusat peradaban. Ketika saya di Australia, saya kan dulu sering menemani jamaah tabligh di Australia itu, dan saya ikut jemaah itu. Sebagian ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah mereka mengajak orang ke masjid. Dan di Australia, Bang Yasin, rata-rata masjid itu ada dapurnya, ada tempat orang menginap gitu loh. Jadi dia nyaman sekali kalau orang datang ke masjid itu, ada dapur, ada tempat orang menginap. Bayangkan Bang Yasin, saya jalan 2 kali saya sebagai penyintas stroke, saya pernah jalan dari Bandung, Jakarta, dan dari Jogja ke Bandung. Ada 2 pengalaman saya, Bang Yasin. Ketika saya mau tidur di masjid di Cikalong Wetan, itu negosiasinya lama untuk saya bisa bermalam, gitu. Karena apa? Karena kalau saya tidur di dalam, nanti takut mengganggu orang yang sholat subuh atau sebagainya. Jadi kesulitan. Padahal di luar negeri, masjid itu ada tempat untuk orang menginap. Oke Bang Komar, gambaran mengenai masjid ini memang berbeda-beda. Dan kita memiliki 800.000 jumlah masjid dan musola seluruh Indonesia. 90% lebih dibiayai sendiri oleh masyarakat. Dan itu artinya sebenarnya masyarakat sudah mau berkorban untuk membangun rumah ibadahnya sendiri. Persoalannya bahwa masjid ini belum bisa dimanfaatkan seperti yang digambarkan oleh Bang Komar, bahwa misalnya masjid itu menyiapkan sarana-sarana kesejahteraan atau sarana-sarana yang membuat orang terlayani. Paling sedikit misalnya ada toilet, ada tempat mandi, hal-hal seperti itu yang luar biasa. Apalagi kalau sudah disiapkan misalnya penginapan di dalam bagi musafir, karena kaum musafir itu sangat dihargai di dalam Islam. Hal-hal seperti inilah sebenarnya yang kemudian dilaksanakan oleh Jogokarian, sehingga kita melihat begini, bagaimana agar pemerintah mau memanfaatkan masjid ini dengan benchmark pada masjid-masjid yang sudah bagus ya, dilaksanakan. Gimana? Ada lanjut Bang Komar kalau ada yang mau dijawabkan. Jadi masjid itu harus dimodernis, harus diaktualkan kegiatan-kegiatannya. Seperti misalnya begini, Bang Yasin ya, kita harus kritisi. Sekarang ini apabila ada acara Maulid Nabi ya, katakanlah ya, peringatan acara keislaman lah. Kemudian kita mengundang penceramah. Kemudian kita bayar tuh penceramah dengan amplop ya. Dan itu sudah menjadi kerutinan, sudah menjadi tradisi yang tidak pernah berubah. Padahal kan bisa dirubah Bang Yasin. Misalnya kita memperingati hari Maulid Nabi misalnya. Kita tidak lagi berceramah seperti itu, tapi misalnya kita membersihkan masjid, kemudian kita membersihkan got-got di sekitar masjid atau di sekitar desa dengan pusatnya masjid itu gitu. Jadi ada perubahan di dalam kegiatan masjid. Jadi masjid itu menjadi pusat peradaban. Artinya ada social effect dari masjid itu dirasakan. Nah, bagaimana Bang Tigor nih pandangannya? Bang Komar melihat bahwa ini perlu utilisasi. Saya perlu tambahkan juga sebelum Bang Tigor, ini zaman Rasulullah, hampir setiap masjid ini sampingnya ada pasar.
Artinya masjid itu seharusnya sejalan dengan ekonomi. Gimana Bang Tigor? Lanjut. Ya, jadi sebetulnya memang termasuk forum kita ini ya perlu mengepel ya, karena sekarang ini kan kelihatannya di masyarakat kita itu ada yang diviralkan itu yang sebetulnya tidak menyangkut orang banyak ya, seperti waktu kejadian tukang es yang kemarin dengan Ustadz apa namanya itu ya, Gus Miftah. Miftah. nah, Gus Miftah itu kan viral sampai ke apa namanya ke Malaysia, ke Anwar Ibrahim sampai mengutak-atik itu. Nah, sekarang perlu kita ini kan bahwa hal-hal yang seperti ini juga ada hal-hal positif perlu diviralkan sebetulnya. Jadi melalui forum kita ini sangat berharap suatu saat Prabowo mendengar ini, Prabowo harus datang tuh ke Jogokarian dan diliput oleh media massa dan Ah, ya. Nah, ini sebetulnya bagus karena saya lihat ya ada contoh yang bagus ya tentang sepak bola Indonesia. Jadi setiap ada permainan itu kita melakukan tanah airku Indonesia. Dan itu ternyata orang bule bisa bikin nangis. Jadi seluruh sekarang itu kita di sepak bola itu diliput oleh 100 negara karena melihat unik ini Indonesia ini gitu kan. Nah, sebetulnya ada hal-hal positif. Nah, di bidang masjid harusnya Prabowo datanglah ke Jogja, datang ke Jogja, populerkan itu karena itu kan semangatnya sama dengan makan siang gratis itu kan. Ini sangat sangat ini Joko Karyan itu kan lebih luas. Jadi kita berharap melalui forum ini juga kita akan coba viralkan hal-hal yang bagus kayak gini. Ini bisa menjadi viral di seluruh dunia. Ternyata ada masjid yang sedemikian bagus pengelolaannya sehingga kita di mata dunia internasional itu jangan memviralkan hal-hal yang sifatnya sebetulnya ya nggak banyak untuk orang banyak, tapi kalau yang begini ya, diviralkan dan itu kan caranya banyak ya, saya pikir itu perlu kita ini kan Bang Yasin. betul. Jadi ketika Pak Anwar Ibrahim menanggapi soal Gus Miftah, itu kan yang nampak lalu kemudian ya kurang baiknya Indonesia atau Masjid Indonesia di kalangan internasional. Ya Malaysia sudah bagian dari internasional. Dan itu karena Anwar Ibrahim yang memberikan tanggapan, lalu kemudian mendunia itu. Apa namanya? Nah, sebenarnya masjid kita itu lebih baik dari itu. Khususnya Jogokarian ini sudah menampilkan suatu fenomena masjid yang tidak sederhana dengan konsep sosial yang luar biasa. Saya dengar itu dana yang mengalir keluar masuk ke Jogokarian itu ratusan miliar. Dan ada orang yang apa namanya dengan kekayaan yang dia miliki dan karena mempercayai Jogokarian, lalu kemudian membuka hal yang sama di Gersik atas supervisory dari Jogokarian. Sehingga ini sudah terjadi di beberapa tempat. Nah, persoalannya sekarang tentunya adalah bagaimana agar pemerintah melihat potensi yang seperti ini untuk memberdayakan masyarakat. Karena kenapa? Sudah terbukti ini mampu menjamin urusan-urusan kesehatan, kelaparan dalam masyarakat. Artinya, kelaparan-kelaparan temporer di lingkungan Masjid Jogokarian itu adalah persoalan yang sudah selesai. Atau persoalan-persoalan kesehatan yang temporer sifatnya sudah selesai. Bahkan masyarakat yang masih terbelakang kemampuannya, pemahamannya, iliterasinya, baik dalam agama maupun sosial, diberdayakan di masjid itu. Masjid itu memiliki ruang untuk nginap dan tempat untuk belajar dan tempat yang sangat bebas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas amalianya. Saya kira itu ya, mengenai itu kita berharap bahwa pemerintah yang sedang antusias meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui gerakan-gerakan sosial, kita menganjurkan Jogokarian satu benchmark yang bisa menjadi pilihan. Demikian saya kira